dalam perjalanan itu, dan saya yakin sampai hari ini untuk Indonesia Ancol tetap leading ya di bidang wisata, objek wisata. Kalau di Jakarta itu ada Taman Mini, mungkin ada Ragunan ya. Sekarang di daerah berkembang begitu banyak ya. Tiap kota atau paling tidak di ibu kota provinsi ya, itu ada tempat-tempat wisata baru, tempat-tempat rekreasi baru, destination baru ya, yang sangat kreatif mereka. Ini saya kira perkembangan yang luar biasa ya dalam mungkin 10-15 tahun terakhir ini ya. Perkembangan yang luar biasa, dan kita senang karena itu memberi fasilitas pada publik. Satu ya, dia tidak usah jauh-jauh ya. Yang kedua, memberi satu persaingan yang sehat, baik dalam hal pasar maupun dalam hal kreativitas produk dan sebagainya, layanan produk dan sebagainya. Itu memberi kesadaran baru untuk menjadi lebih baik. Jadi ada kompetisi, itu kan sesuatu yang baik ya. Nah, sampai hari ini kita yakin dengan pengunjung Ancol tahun lalu sebelum Covid itu 18 juta pengunjung, itu kita masih yang paling besar ya, paling besar di Indonesia ini ya. Kalau bicara di tingkat regional dalam arti Asia Tenggara, di Universal Studio Singapura itu memang pengunjungnya banyak. Singapura itu turisnya banyak, tapi dia menghitung orang yang bolak-balik itu, komputer itu dari Johor ke Singapura itu dia hitung ya. Dan itu dikategorikan sebagai turis kan, karena beda negara. Kalau penduduk lokal Singapura kan cuma 5 jutaan kira-kira ya. Sama Jakarta dia mungkin kegedean sama Jakarta, jadi dia nggak mungkin ngejar di sana ya. Ngejar Indonesia lah ya, mungkin gitu ya. Kita sebetulnya tidak membidik pada segmen tertentu ya. Tapi in fact yang datang ke Ancol itu kelasnya dari yang top, kelas A sampai kepada mungkin kelas E gitu ya. Itu semua datang. Kenapa? Karena itu merupakan konsekuensi dari kepopuleran tempat ini di publik, paling tidak publik Indonesia ya. Sehingga yang di level A juga mau tidak mau dia juga sesekali paling tidak datang berkunjung ya. Sedangkan yang di level E ya, itu juga kita berikan fasilitas. Misalnya yang sampai di level E itu kita berikan bebas masuk ke Ancol itu ya. Dulu mungkin masih setahun sekali, tapi sekarang kita tiap bulan sekali ada 1 hari untuk mereka bisa masuk free, tidak bayar ya, supaya mereka bisa menikmati kawasan ini juga ya. Jadi kita masih confidence ya, kita sudah lampauin Covid ini dengan baik ya, meskipun bukan berarti tanpa stres, tanpa banting tulang dan sebagainya. Teman-teman di saat pandemi itu luar biasa gitu ya. Ancol tidak mem-PHK satupun karyawan sepanjang Covid ya. Yang kedua, tidak dipotong gajinya. Ada 3 bulan atau berapa hanya top level yang dipotong, dan itu pun cuma 10% ya. Itu kebaikan Ancol pada seluruh karyawannya ya. Dan tentu ada fixed cost yang harus kita tanggung, hewan-hewan itu, dolphin dan sebagainya ya. Kemudian peralatan teknologi itu juga harus kita rawat seterusnya ya. Bersyukur Covid-nya hanya 2 tahun, dan tahun 2022 kemarin khususnya di semester 2 kita sudah bisa menghasilkan kembali keuntungan ya. Jadi kita optimis ini akan bisa kita lewati dengan baik ya. Jadi makin banyak persaingan, makin bagus. Tentu ya, setiap
saya lihat kemajuan kita, manusia kita luar biasa, ya, termasuk yang di daerah, ya. Kreativitasnya itu luar biasa, ya. Jadi kalau kiat satu tentu bagaimana orang kreatif menciptakan produk, bagaimana orang kreatif melayani, memberikan jasa, ya. Itu harus terus diolah, terus diperbarui, ya. Nah, persaingan itu, ya, masing-masing punya kiat yang tidak bisa kita sepelekan begitu saja, ya. Di daerah yang terpencil dia punya kiat berbeda, ya. Daerah Jakarta punya kiat yang berbeda. Dalam hal produk juga begitu. Yang mungkin Ancol termasuk yang besar, dia bermain di skala investasi produknya besar. Tapi di daerah yang kecil-kecil juga mereka bermain pada investasi yang kecil tapi menghasilkan juga sukses dia. Ya tadi dampak dari persaingan yang makin ramai itu juga akan mendorong market pasar itu menjadi makin ramai, makin besar, ya. Nah, buah dari itu semua kena imbas, ekonominya naik, ekonominya tumbuh. Coba Indonesia luar biasa loh. Ekonomi kita masih tumbuh 5%, ya, pada saat negara lain semua kedodoran. Ada, pasti ada, tapi kita sadarin, ya. Makin gede makin susah bergerak gitu kan, makin tambun makin susah bergerak, ya. Covid itu ada hikmahnya, ya. 2 tahun itu membuat korporasi ini sengsara sebetulnya, ya. Cadangan cash habis, ya. Kita punya hutang kepada para pemasok, ya. Tapi ya tadi, alhamdulillahnya itu COVID-nya cuma 2 tahun, ya. Gimana kalau COVID itu 5 tahun? Nggak tahu kita, ya. COVID 2 tahun, ya. Itu membawa hikmah, ya. Satu misalnya, saya belum sampaikan tadi. Waktu COVID kan berusaha berhemat semua nih. Berusaha berhemat, ya. Kos-kos yang tidak perlu, ternyata bisa hidup kita. OPEC kita yang semula itu mungkin hampir 85%. Waktu COVID kemarin 40% OPEC kita itu, ya. Nah, kita beruntung, saya beruntung, ya. Ada pembelajaran ditekan sampai 40%, masih bisa survive, ya. Jadi beruntungnya kita sekarang kita ambil kebijakan, oke, kalau gitu kita harus tahan, jangan kembali kepada situasi sebelum COVID. OPEC-nya itu, ya. Kita kasih 70% aja maksimum. Tahun lalu kita masih 68% OPEC itu, ya. Dengan begitu profitabilitas kita naik. Karena profitabilitas kita naik, recovery keuangan kita menjadi lebih cepat, ya. Nah, memang belum selesai. Nggak cukup di 2022 karena posisi 2022 itu market kita, revenue kita baru kembali pada posisi 70%, ya. Belum pulih seperti sebelum COVID, ya. 2019 kita pakai, ya, 100%-nya itu baru 70%. Tahun ini kita membuat budgetingnya itu masih konservatif juga karena pada saat akhir tahun lalu atau awal tahun ini kan orang masih ragu apakah dampak ekonomi global itu resesi akan kesini, ya. Masih ada pertanyaan itu. Dampak perang Ukraine dan Rusia itu akan kesini, ya. Dampak dari bahan bakar dan sebagainya, listrik dan sebagainya itu akan kesini, ya. Rupanya belum nyampe sini sih, alhamdulillah gitu, ya. Mudah-mudahan sampai akhir tahun tidak nyampe gitu, ya. Ekonomi kita masih tumbuh baik, ya. Nah, ini membawa pembelajaran yang baik, marketnya tumbuh, revenue kita naik, tapi tingkat efisiensi kita itu lebih efisien dari sebelum COVID, ya. Tadi saya kasih OPEC kita hanya di bawah 70%, ya. Profitabilitas kita menjadi lebih baik, ya. Artinya ini giant, tapi giantnya bisa diet juga dia, ya. Bisa bergerak dia, gitu, ya. Itu yang hikmah dari COVID yang kita terima.
jadi liquid itu pasti, ya. Kecil itu pasti. Tapi kali volume kalau kita ngejar. Kita percaya bahwa bisnis yang besar itu adalah harus dibesarkan dari sisi volumenya, bukan dari mahal pricingnya. Ya, itu kita percaya itu. Dan secara common sense juga, makin kita tidak mahal, itu volumenya akan makin besar. Ya, ini pilihan sebetulnya. Kalau mau pilih mahal banget, volumenya dia akan kecil. Ya, besar dan kecil rupiahnya itu relatif di mana kita berada. Kita berada di Jakarta, di Indonesia. Tentu kita bicara pada posisi spending per kapita untuk masyarakat lokal ini. Ya, kalau dibandingkan misalkan di Amerika, negara ekonomi masih terbesar ya, lebih negara kaya juga, itu masuk rekreasi di sana ke Disney itu mungkin sudah 1 juta lebih dirupiahkan gitu ya. Di sini mungkin 200.000 masih, 250.000 ke Dufan ya, masih pada kisaran itu, dan nggak mampu kalau kita mau hadirkan produk dengan membayar 1 juta. Ya, menurut saya sia-sia di sini, karena marketnya belum bisa menyerap pricing sampai setinggi itu. Ya, jadi kembali ke situ, maka kita manage pricing kita itu supaya menjangkau volume yang besar. Ya, kemudian pembelajaran tadi, karena volume yang besar tadi, profitabilitas kita tuh sebetulnya rendah. Sebelum COVID itu kita hanya 15% margin kita itu, ya, maksimum itu, ya. Tapi dengan COVID ini kita bisa perbaiki OPEX tadi, profitabilitas kita jadi naik, ya. Jadi kita bisa menjadi semakin kuat. Ibaratnya COVID kemarin itu vitamin lah, pil pahit yang harus kita telan, yang rupanya membuat kita lebih sehat, memperbaiki itu. Jadi Ancol sebetulnya sejak didirikan zamannya Pak Ali Sadikin dulu, ya, Gubernur Sumarno, kemudian Ali Sadikin, ya, itu sudah menggariskan bisnis Ancol itu di dalam 2 hal, ya. 1 adalah pengembangan properti, 2 rekreasi, ya, terpadu, ya. Jadi pengembangan kawasan wisata terpadu antara properti dengan rekreasi, ya. Mungkin nggak tahu ya, industrial estate pertama di Jakarta itu adalah di Ancol Barat itu, ada pabrik-pabrik di sana, ya. Jadi Ancol itu terbagi menjadi 3, bagian barat itu industri dan hunian, tengah itu rekreasi, timur itu hunian, ya. Ada industrinya tapi nggak berhasil, cuma ada 1-2 di sana, ya. Nah, itu merupakan kawasan industrial estate yang pertama di Jakarta, karena tahun 70 berkembangnya, ya. Sekarang sudah dirubah karena perkembangan zaman, ya, kawasan dan sebagainya. Kawasan industri itu sudah menjadi land use-nya menjadi komersial. Kawasan rekreasi juga menjadi komersial. Artinya tetap boleh rekreasi. Nah, industri harus relokasi dia. Sudah sekian tahun yang lalu sebetulnya kita mengharapkan pemerintah akan mendorong ini lebih kencang lagi, dan kebanyakan pabrik di sana dia sudah punya di Cikampek, sudah punya di Tangerang sana dan sebagainya, yang memang kawasan industri yang lebih baru, ya. Yang di timur juga begitu. Nah, jadi Ancol itu punya backup selain rekreasi, backupnya adalah property development, gitu, ya. Properti kan tahu ada siklusnya, naik turun, ya. Kita susah bicara properti belakangan ini, ya. Jadi rekreasinya tidak terlalu sulit. Dari saat COVID 0 tahun lalu kita sudah reboundnya itu cepat sekali, ya. Volumenya juga cepat sekali membesar karena manusia itu kan, marketnya itu manusia yang datang, gitu, ya. Nah, 2 bisnis ini itu saling support sebetulnya, ya. Properti profitabilitasnya itu besar, ya, di atas 30%, ya, mungkin bisa 40-50%.
tapi kan naik turun marketnya, fluktuatif. Rekreasi marketnya stabil, meskipun profitabilitasnya tidak besar, 15, kita perbaiki sekarang menjadi 30%, ya. Jadi kita akan tetap sehat, ya, dengan setelah COVID ini, karena profitabilitas rekreasinya menjadi 30%, propertinya minimum 30 dia. Jadi ke depan lebih aman Ancol ini. Kalau dijalankan dua-duanya lebih aman. Ya. Iya, kalau saya boleh bilang, ini contoh pertama mungkin, dan contoh yang sangat baik. Kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam satu badan usaha, dan sampai menjadi satu perusahaan terbuka. Ya. Sekarang kan sebenarnya juga banyak BUMN yang juga sudah IPO, sudah TBK. Ya. Karena TBK ini ketika Ancol melakukan itu di tahun 2004, tujuan utamanya bukan raising fund sebetulnya. Tujuan utamanya adalah memperbaiki kinerja internal, memperbaiki tata kelola internal, memperbaiki tertib, ya, manajemen ke dalam. Karena kalau sudah TBK itu kan syarat-syaratnya banyak, kewajiban lapornya banyak, yang meriksa banyak, ya. Itu akan membuat kita kan lebih berhati-hati, ya, mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan manajemen itu lebih berhati-hati, ya. Nah, itu membawa kebaikan bagi manajemen ini, ya, dan membawa ketertiban, ya. Nah, itu saya kira salah satu kunci kita tetap bisa survive sampai dengan hari ini, ya. Itu TBK, ya. Jadi ini menurut saya contoh yang baik kerjasama antara private dengan government, ya.